Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita lanjutkan materi ya. Jadi terakhir materi kita itu masih tentang ring dan ini ya, dan sedikit turunannya. Eh, ya, di bagian ring ini ya, ketika membahas tentang ideal itu memang diawali dengan ini ya, pemetaan gitu ya, pemetaan pada ring, kemudian kita definisikan suatu ideal gitu ya. Nah, pada konsekuensi yang bisa kita dapat gitu ya, ketika apa, pemetaan pada ring itu didefinisikan, yaitu kernel dari suatu pemetaan ring ya, homomorfisme ring, dia membentuk ideal. Dan ternyata dalam strukturnya ya, itu nanti kita bisa mendefinisikan yang namanya grup pembagi ya, ring pembagi. Nah, tetapi ring pembaginya ini kalau dilihat, kalau di grup kan pembaginya harus normal gitu ya. Nah, kalau di sini kira-kira apa untuk bentuk pembaginya gitu ya. Baik, eh, jadi kita mulai di sini, kita punya lema ya yang menyatakan bahwa jika pi ini dia pemetaan dari R ke R aksen ya, ini adalah suatu homomorfisme gitu ya, maka kita punya kernel ya, kernel pi isinya adalah semua apa, elemen di R itu ya, yang dipetakan ke nol ya, nol aksen gitu ya. Nah, ini kernel ini dia adalah suatu ideal ya, suatu ideal. Nah, berarti kan di sini kernel pi, eh, dia juga merupakan apa, subgrup ya, subgrup eh, subgrup terhadap operasi penjumlahan gitu ya di R. Nah, kemudian karena R terhadap penjumlahan ini dia adalah grup komutatif ya, komutatif. Nah, nanti kita bisa dapatkan bahwa kernel dari pi-nya ini itu akan membentuk subgrup normal gitu ya, subgrup normal. Jadi nanti Anda bisa cek bahwa koset kanannya itu sama dengan koset kiri gitu ya. Nah, ingat ketika membuat koset itu kan berarti bentuknya gini ya. A kernel gitu ya. Kernel pi, maka ini akan sama dengan eh, apa? Kernel pi gitu ya. Ah, nah ini berarti nanti diturunkan, ini kita tulis sebagai apa? Tambah kernel gitu ya. Ini kernel tambah A gitu ya. Nah, tetapi ini adalah contoh khusus gitu ya. Contoh khusus dari subgrup, dari ideal ya, dari ideal di R ya. Nah, sekarang kita perumum ya, kita perumum untuk ideal sebarang gitu ya. Jadi kita misalkan di sini K, dia ini adalah suatu ideal ya, suatu ideal dari R. Nah, berarti eh, K
merupakan subgrup gitu ya, subgrup, dan ini bisa kita nyatakan dia juga subgrup normal ya. Berarti nanti eh, apa namanya, bisa di apa namanya ya, di ya, saya ketik disamakan ya, bisa dinamakan proses proses R bagi K-nya ya, dugaan ya, dugaan ini nanti R bagi K-nya gitu ya, Mas. Berarti ya, akibatnya gitu ya, akibatnya grup pembagi, nah kita menyebutnya grup pembagi dulu ya, R bagi K ya, grup pembagi ini terhadap operasi penjumlahan gitu ya, ini eksis, ada gitu ya, atau terdefinisi itu ya. Nah, berarti kita harus lihat ya, maka bentuk kosetnya, untuk koset di sini AK gitu ya. Ini kita tulis eh, menjadi A tambah K gitu. Ya. Nah, sekarang R ini dia tidak hanya sebagai sebagai grup ya, sebagai grup ya, ya. Tapi R juga ring gitu ya. R juga ring. Nah, pertanyaannya apakah nantinya gitu ya, bentuk R bagi K itu bisa menjadi ring gitu ya. Ya, jadi kalau sebagai grup pembagi, R bagi K sudah selesai gitu ya. Definisinya sama dengan proses konstruksi grup pembagi gitu ya. Nah, tapi kita punya pertanyaan lanjut, apa nantinya R bagi K bisa menjadi ring. Nah, di dalam ring ya, dalam ring itu kan berarti kita punya masalah gitu ya. Masalahnya ya, R bagi K terhadap penjumlahan ya dan terhadap perkalian itu bagaimana ya, bagaimana mendefinisikannya gitu ya, mendefinisikannya. Oh, ya, ya arahnya gitu ya. Kalau terhadap penjumlahan ya, terhadap operasi penjumlahan, apa namanya ya, A tambah K ya dapat mengikuti cara ya yang sama itu pada saat di sini membahas grup pembagi gitu ya. Jadi bentuk A tambah K gitu ya, ditambah B tambah K, ya ini kita bisa tulis sebagai A tambah B ditambah K gitu ya. Nah, sekarang eh, bagaimana untuk proses untuk apa, operasi perkaliannya gitu ya, operasi perkaliannya. Nah, ini jadi A
tambah K gitu ya, dikali B tambah K, ini sama dengan apa gitu ya. Nah, ini nanti kita intuisi ya. Intuisi sepertinya sih A tambah K dikali B tambah K, ini sama dengan AB tambah K. Nah, tapi ini harus cek apakah well defined ya, terdefinisi dengan baik itu ya. Nah, sekarang kita cek ya. Kita punya pertanyaan besar, apakah A tambah K, B tambah K ini sama dengan AB tambah K, ini well defined gitu ya. Jadi untuk mendefinisikan operasi pada ring, terkhususnya terhadap perkalian, kita harus nyatakan dulu bentuk operasinya seperti apa, hasilnya juga seperti apa. Gitu ya. Nah, nanti ini kita bisa nyatakan gitu ya. Kalau ini memang well defined, berarti nanti bisa dipakai sebagai operasi pada R bagi K. Jadi ini kan operasinya terhadap koset ya. Ini adalah koset ya, koset di R gitu ya. Ini semua koset di R. Nah, ini pun juga nantinya adalah koset di R. Kalau ini aman, berarti nanti kita bisa bicara tentang R bagi K. Ya, kenapa nantinya kita juga bisa kaitkan kalau R bagi K itu terdefinisi, kita bisa konstruksi juga terhadap homomorfisme ringnya itu bagaimana. Gitu. Ya, nah, jadi yang harus dilakukan adalah akan ditunjukkan, gitu ya, akan ditunjukkan, gitu, jika eh, apa di sini A tambah K dimisalkan A aksen tambah K gitu ya. Misalkan A tambah K sama dengan A aksen tambah K. Jadi ada dua bentuk yang dia sama gitu ya. A tambah K dan A aksen tambah K gitu ya. Kemudian ada lagi B tambah K itu sama dengan B aksen tambah K gitu. Jadi yang di atas itu kan operasi A tambah K tambah B tambah K gitu ya, kali B tambah K. Kita misalkan kalau bentuk ini sama dengan aksen tambah K, B aksen tambah K, ya, maka hasil dari eh, apa A tambah K gitu ya, dikali B tambah K, ini kan secara hasil adalah AB tambah K. Nah, ini apakah sama dengan aksen kali B aksen tambah K gitu ya, yang ini adalah hasil dari aksen tambah K dikali B aksen tambah K gitu ya. Nah, Anda boleh eh, eksplorasi gitu ya, mencari contoh operasi ya, yang dibuktikan ke well defined-nya itu ya. Jadi silakan Anda mengecek bagaimana pembuktian suatu operasi itu dia well defined atau tidak gitu. Nah, ini cuma satu di antara sekian contoh gitu ya. Bahwa operasi-operasi yang didefinisikan dia itu harus well defined gitu ya. Nah, eh, kenapa ini perlu dibahas? Jadi kadang-kadang kita ketika melihat struktur gitu ya, kita kan kalau membahas soal-soalnya itu tinggal pakai gitu ya. Tapi sebetulnya ketika kita memakai itu kita perlu alasan ya. Kalau secara teknis mungkin kadang-kadang kita berpikirnya ya udahlah fokus saja di teknis, kalau ada soal buktikan dengan konsep yang ada. Ya, tapi kita orang matematika juga perlu tahu gitu ya konsep-konsep yang mendasarinya sehingga kita mengoperasikannya pun juga apa istilahnya ya terjamin gitu ya, nyaman gitu. Ya, contoh misal pembagian dengan nol, kenapa sih tidak boleh didefinisikan, tidak terdefinisi, ada apa sebetulnya konsekuensinya di dalam struktur matematika kita gitu. Nah, Anda harus bisa menjawab itu gitu. Apa yang terjadi sekiranya pembagian dengan nol itu didefinisikan. Anda cari contoh dan apa akibatnya gitu. Ya. Nah, kalau soal tentang buktikan operasi ini well defined mungkin agak jarang ya. Tapi paling nggak Anda tahu bagaimana proses
well defined ya, pembuktian dari well defined. Oke, eh, di sini penjelasan ini itu sebetulnya ada di buku gitu ya, tapi kita kadang-kadang ketika membaca di buku itu pun ya sekali lagi memang harus sering ditelaah dan sebaiknya memang ditulis ulang gitu ya. Jadi Anda lihat di sini kan ya kalau kita punya A tambah K sama dengan aksen tambah K, ya tinggal ganti saja gitu kan, substitusi. Ya kelihatannya begitu, ya kelihatannya begitu, tapi ternyata tidak gitu ya, tidak bisa. Jadi dalam apa menyatakan bentuk sama dengan, ya ketika Anda mau menyatakan bahwa sesuatu sama dengan, Anda harus punya argumentasi, ya. Nah, bentuk A tambah K sama dengan B tambah A tambah K kali B tambah K sama dengan AB tambah K itu adalah eh, pendefinisian hasil operasi, ya. Tapi pendefinisian itu apakah dia well defined atau tidak, justru prosesnya adalah kita harus mengecek apakah hasil yang ini bisa sama dengan hasil yang ini gitu. Kalau itu terjadi, ini kan seolah-olah yang baris pertama itu hasil dari pengoperasian A tambah K dengan B tambah K. Tapi hasil yang kedua itu pengoperasian dari sisi yang lain gitu ya. Yang kita anggap bahwa bentuknya sama gitu. Aksen tambah K dikali B aksen tambah K hasilnya sama gitu ya. Oke, kita lihat sekarang prosesnya. Nah, lihat eh yang pertama ya, kan kita tadi punya gini ya. A tambah K sama dengan aksen tambah K. Ingat ya, ini adalah himpunan gitu. Ini juga himpunan ya. Nah, berarti kan kita punya konsep, kita harus menggunakan konsep apa arti dua himpunan itu dikatakan sama gitu ya. Misalkan A sama dengan B, apa artinya? Itu ya, apa artinya A sama dengan B? Kalau secara teori himpunan kan artinya adalah apa? Dia saling subset gitu ya. Nah, oke, dia saling subset itu arti dari dua himpunan gitu. Ya, nah tapi di dalam buku ini itu dinyatakan, jadi kalau jika A tambah K sama dengan aksen tambah K, maka kita bisa nyatakan bahwa eh, A dikurang A aksen itu elemen K. Gitu ya. Coba lihat di situ. Ya. Nah ini kan jadi catatan dari mana. Ya. Kemudian di situ dikatakan lagi jadi, so gitu ya. Jadi, mana di sini? A dikurang A aksen gitu ya. Dikalikan B juga ada di K. Ya, alasannya ya di sini karena K-nya adalah ideal dari R gitu ya. Ya, K ideal dari R itu kan berarti K ideal kanan gitu ya. Ideal kanan juga gitu ya. Ideal kanan. Nah, ini ya. Jadi pertanyaan ini perlu dijawab dulu gitu. Nanti sama nih di bagian bawah. Karena B tambah K sama dengan B aksen tambah K gitu ya. Didapat B dikurang B aksen ya. Itu elemen K ya. Nanti dibalik di sini jadi A aksen gitu ya. B kurang B aksen itu elemen dari K ya. Alasannya sama karena K ideal ya, eh, ideal kiri ya, ideal kiri di sini. Oke. Jadi ini pertanyaan ya, ini pertanyaan belum dijawab.
mengapa gitu ya. Nanti kalau ini sudah kejawab, yang bawahnya juga yang ini ya. Nah, ini perlu dijelaskan gitu ya. Oke. Coba silakan kalian cari dulu jawabannya. Kenapa kalau A tambah K sama dengan aksen tambah K, K-nya tadi apa? K-nya ideal ya. K ideal dari R, gitu. Oke. Idealnya ideal dua sisi ya. Ideal dua sisi di sini. Nah, yang satu A kurang aksen kali B, ya. Ini alasannya ideal dari R, ideal kanan gitu ya. Yang bawah ideal kiri kali ini relatif lebih mudah. Tapi Anda coba jelaskan dulu nih. Ini dari mana? Gitu. Ya, oke. Di stop dulu coba recordnya. Baik, jadi saya hentikan dulu ya penjelasannya. Nah, kita mau melihat dulu ya baris ini dulu. Jadi di buku kan however gitu ya. Akan tetapi ketika kita melihat fakta ya, jika A tambah K besar sama dengan aksen tambah K besar, maka kita punya ini gitu ya. Nah, kalimat berikutnya bla 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 itu kita bahas lebih lanjut ya. Nah, Ulwan mau mencoba menjelaskan Ulwan? Eh, Kalau di yang saya belum eh, saya pasti mungkin masuk ini juga sedikit mungkin sedikit terpengaruh dari GPT dimana kalau kita ini luas jadinya juga termasuk di elemen K itu sendiri itu sendiri. Ini sebentar, di saya nggak jelas ya suara Ulwan ya. Tuh di yang lain jelas nggak? Diulang Ulwan tadi gimana? Kalau putus-putus bilang ya, suara saya juga ya. Gimana coba? Iya Pak, Ulan suaranya diputus-putus Pak. Oke, Sinyalnya kurang bagus. Jason. Ya, nggak apa-apa. Jason, Jason, ada Jason. Ada Pak. Oke, coba Jason, bisa nggak? Eh, Kalau misalnya lihat dari Ini dulu, GPT, ini dulu. saya Ini baca dulu aja coba. Pak. Oh, Oke, untuk bisa dijelaskan membuktikan yang kotak ini? Ha? bahwa jika A plus K sama dengan A aksen plus K, maka A dikurang A aksen itu elemen dari K. Kita akan menggunakan sifat dari ideal dalam sebuah gelanggang atau ring. Ya, terus. Ini baca aja Pak. Baca aja, dibaca. Ya, dibaca. Oke. Eh, K adalah ideal dari gelanggang R yang berarti K itu himpunan bagian dari R dan memiliki sifat-sifat ideal. Bentar. Ya, sampai sini ngerti nggak? Ngerti Pak? Kenapa alasannya? K ideal yang berarti K sub dari R. Arti apa ini? Alasannya apa? Rasanya K itu memiliki sifat-sifat yang sama seperti gelanggang R Pak. Bukan. Kalau K ideal dari R, ya, ini definisi saja ya, definisi ideal. Ini definisi ideal. Bukan definisi, bagian bagian dari definisi ideal ya. Bagian definisi ideal. Saya tidak menyatakan jawaban chat GPT-nya benar ya. Kita coba lihat dulu. Kalau argumentasinya memang oke ya, kita bisa nyatakan dia benar gitu ya. Salah. Oke ya. Tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian dengan elemen di R. Gitu ya. Ini maksudnya. Oke, lanjut yang ini. Baca.
Yang ini baca coba. Jika A plus K sama dengan A aksen plus Jason? K. Kedengaran nggak Pak suara Pak saya Pak? Ya, ya. Jika A plus K sama dengan A aksen plus K, maka kelas koset A plus K dan A aksen plus K itu sama. Halo? Tes tes. Suara saya tidak kedengar ya Pak. Sekarang terdengar. Lanjut lagi. Sampai sini ya. Kelas koset sama ya. Ini kata-katanya ya. Oke. Jadi di sini A tambah K, aksen tambah K. Ini dua-duanya adalah koset. Gitu ya. Dua-duanya koset. Nah, kalau sama, berarti artinya kelas kosetnya dia adalah sama gitu ya. Oke, terus langkah pembuktiannya. Nomor satu, baca. Nggak ada suaranya, Jason. Tadi suaranya ngelek-ngelek Pak. Saya Ya, lanjut baca nomor satu nomor Pak. satu baca. Baik Pak. Ya, Karena nggak ada baik suaranya, Pak. Jason. Ya bentar Pak. Uh, Oh, belum toh. Ya, Nomor satu, karena A plus K sama dengan A aksen plus K, maka elemen dalam koset A plus K dan A aksen plus K identik. Dengan kata lain, untuk setiap elemen dalam koset A plus K, ada elemen yang sama dalam koset A aksen plus K. oke. Sampai sini dulu ya, sebentar. Jadi kalau saya punya A sama dengan B, ya, artinya, ya, artinya kan memang di sini itu A sub dari B gitu ya, dan B sub dari A. Ini artinya ya, secara konsep himpunan. Tetapi secara konsep elemen, ya, secara konsep elemen di sini, ya, untuk setiap elemen di sini ya, untuk setiap elemen di A besar, gitu ya, ada elemen yang apa di situ, yang sama gitu ya, dalam B besar. Intinya gitu ya, itu keterangan nomor satu. Oke, sekarang nomor dua. Baca nomor dua. Baik Pak, khususnya A elemen dari A aksen plus K, yang berarti bahwa ada suatu elemen K, elemen dari K besar, sehingga A sama dengan A aksen plus K. Oke, ya, yang ini. Jadi, kan kalau A tambah K sama dengan A aksen tambah K. Ini kan artinya adalah A tambah K sub dari A aksen tambah K gitu ya. Dan A aksen tambah K sub dari A tambah K. Ya, oke. Misalkan A sub, eh, misalkan A tambah K sub dari A aksen tambah K. Ya,
Berarti kalau kita misalkan ya, kita misalkan A ada di A tambah K gitu ya. A ada di A tambah K. Maka A juga elemen aksen tambah K. Gitu ya. Nah, jika A elemen A aksen tambah K, maka ya di sini maka ada elemen gitu ya, K kecil di K besar, sehingga gitu kita bisa tulis A sama dengan A aksen ditambah K. Gitu ya maknanya ya, yang nomor 2 ya. Nah, nomor 3 susun ulang ya, susun ulang. Berarti apa di sini? Lebih lanjut, A dikurang A aksen sama dengan K kecil gitu ya. Nah, ini tuh dapatnya sebetulnya gini. A ditambah minus A aksen gitu ya. Bukan gini. A aksen ya minus ditambah A itu sama dengan minus A aksen gitu ya. Ditambah A aksen ditambah K kecil gitu ya. Nah, ini nanti kan bisa diputar ya. A ditambah minus A aksen sama dengan ini 0 ya. Ini 0 nih, dikelompokkan 0 ditambah K. Ya, berarti A minus A aksen sama dengan K. Gitu. Ya. Nah, ini hasilnya ke sini. Itu ya. Oke, ini suaranya Jason putus-putus ya. Nah, sekarang yang nomor 4. Karena K di K, kita telah menemukan aksen kurang A sama dengan K, maka ini. Itu ya. Nah, berarti kita tulis di sini. Karena K elemen K, maka A dikurang A aksen elemen K. Gitu. Ya. Jelas ya. Jadi simple seperti itu. Nah, berarti di sini ya, berarti di sini terbukti gitu ya. Berarti terbukti jika A tambah K sama dengan A aksen tambah K, maka A kurang A aksen. Kalau ini kalian gunakan, kalian harus paham alasan-alasannya. Jadi jangan terima langsung gitu ya. Jangan terima langsung. Ini sebetulnya hanya untuk perbandingan saja gitu. Ya, saya sarankan Anda jangan sering-sering pakai ini, ya, sering-sering. Justru Anda harus bandingkan jawaban yang Anda buat dulu dengan jawaban yang ada di sini, gitu, ya. Kalau ada perbedaan, Anda cari perbedaannya di mana, gitu ya. Jadi secara secara prinsip ini sebetulnya benar gitu ya. Proses jawaban ChatGPT ini nggak masalah gitu ya. Tapi yang bermasalah adalah apakah kita paham dengan jawaban ini gitu ya dan alasan-alasannya, ya. Oke, saya kembali lagi ya ke bagian ini ya. Ya, nah, karena A dikurang A aksen elemen K, maka eh, saya boleh kalikan, saya boleh kalikan elemen yang ada di K dengan elemen di R gitu ya. Elemen di R ini kita pandang ini elemen di R gitu ya. Elemen di R. Nah, elemen di R ini sebelah kanannya ya, sebelah kanan. Nah, karena K-nya ideal, maka elemen di ideal K dikalikan dengan elemen R gitu ya, elemen di R, dia juga masuk di K gitu ya. Nah, berikutnya B tambah K sama dengan B aksen tambah K. Kita juga dapatkan ini ya. Nah, ini dipahami ya. Ini sudah dipahami. Berarti ini adalah elemen di K besar.
sekali lagi karena K-nya ideal, ini kita pandang elemen di R, gitu ya, elemen di R. Nah, ini adalah bentuk ideal kiri, gitu ya. Jadi baru sampai sini nih. Kita baru memahami sampai sini ya. Baru sampai sini ya kalimatnya ya. Udah. Terus kita punya apa lagi berarti? Ya, jadi kita tulis ulang di sini ya. A aksen, B kurang B aksen. Ada di K, gitu ya. Kemudian apalagi tadi yang kita punya A dikurang aksis, A dikurang aksen kali B. Nah ini ya, lihat bentuknya. Yang satu dikali B, yang satu dikali aksen. Ini juga ada di K. Itu ya. Berarti kalau kita uraikan di sini ya, A kurang aksen kali B, gitu ya. Ini kan sama dengan AB dikurang aksen B gitu ya. Nah, yang bawah, yang atas A aksen dikali B kurang B aksen. Ini kan berarti A aksen B dikurang A aksen B aksen gitu ya. Nah, bentuk ini semua ada di A ya. Diuraikan, didapat gitu ya. Gitu ya. Kemudian kita jumlah nih ya. Maka subgrup terhadap penjumlahan. Jadi boleh kita jumlah ya. Subgrup tertutup terhadap penjumlahan. Nah, ini kan kalau dijumlah berarti apa hasilnya nanti? Eh, apa? Ini saling bukan yang ini ya. Yang ini nih. Yang ini yang saling menghabiskan. Ini nanti didapat hasilnya adalah AB dikurang A aksen B aksen. Dua-duanya ada di K. Gitu. Ya. A aksen kurang B aksen. Ya. Nah, apa arti ini? Gitu. Ya. Dari sini. Ini sendiri ya. Itu menyatakan gitu ya bahwa AB tambah K itu sama dengan aksen B aksen tambah K. Jadi setiap kita menyatakan ada dua koset ya, ada dua koset di sini misalkan apa ya? Kotak tambah K sama dengan segitiga tambah K. Ini artinya ya kotak dikurang segitiga itu ada di K. Gitu ya. Atau segitiga dikurang kotak ini ada di K. Ya mana yang mau Anda pakai gitu terserah gitu ya. Eh, ya. Jadi apa namanya? Kita mau menyatakan apa sih? Well define ya. Gitu ya. Operasi perkalian tadi nih ya yang didefinisikan itu adalah well defined. Itu ya. Oke. Jadi proses untuk memahami ya, satu paragraf ini gitu ya. Itu penting ya. Kenapa? Di sini Anda harus memahami makna dari ini ya. Apa sih arti kesamaan ini gitu ya? Oh, ternyata ini. Jadi besok-besok kalau Anda melihat ada dua koset ya, tapi ini operasinya penjumlahan ya. Nanti kalau operasinya secara sebarang ya sebetulnya sama saja gitu. Ya, sama saja dalam arti gini kalau eh, A bintang H gitu ya sama dengan B bintang H gitu misal ya berarti AB inverse
ada di H gitu ya, atau BA inverse ada di H tuh, ya. Nah ini artinya ya. Sebentar. eh kan kalau ini berarti A sama dengan B tambah A kecil gitu ya. Berarti A bukan ini ya, B bintang ya. A sama dengan ini. Terus kalau ini saya tulis BA, B inverse ya, ini sama dengan B inverse B H gitu ya. Maka B inverse A sama dengan H. Ini ada di H ya. Atau eh, B sama dengan AH. AH1 ini ya. Ini AH2 gitu misalnya. Maka A inverse B sama dengan A inverse AH2. A inverse B sama dengan H2 di H. Gitu ya. Jadi A inverse B elemen H. Ini B inverse A elemen H. Salah yang di sini ya. Nulisnya salah saya. A inverse B. Ya. Jadi nggak serta-merta dibalik gitu ya. Hati-hati ya. A B inverse di H atau A inverse B yang ada di H. Nah, ini ya. Oke. Ya. Jadi eh, kita sudah mendefinisikan yang namanya well defined gitu ya. Nah, terus apa lanjutannya ketika kita sudah mendefinisikan ini? Eh, Berarti dalam R bagi K ini terdefinisi operasi penjumlahan dan perkalian gitu ya. Nah, ini ada pernyataan ya. Dan ini harus dibuktikan ya, harus dibuktikan bahwa apa? Eh, oh, jadi di sini R bagi K ini suatu apa membentuk ring ya, ini membentuk ring ya ini. Nah, sekarang pernyataan berikutnya yang bisa kita dapatkan apa di sini ya. Jadi kalau kita punya pemetaan pi ya dari R dibagi ke R bagi K ya dengan pi A-nya ini sama dengan A tambah K untuk setiap A di R itu ya, ini adalah suatu homomorfisme. Nah, ini ya. Jadi kalian buktikan saja secara singkat, ini mudah kok ya, bahwa pemetaan seperti ini dia adalah suatu homomorfisme. Gitu ya. Nah, homomorfismenya homomorfisme pada. Ya, jadi ada tambahan lagi. Ya, dari homomorfisme nulisnya gini, dari R pada R bagi K gitu ya. R bagi K. Kemudian lebih lanjut, kernelnya ternyata itu sama dengan K itu sendiri gitu ya. Jadi awalnya kita punya punya ideal, kemudian kita konstruksi R bagi K ya. Ini grup pembagi, tapi dia menjadi ring gitu ya. Nah, ini bukan 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 ingat di sini ya. R bagi K itu bukan maknanya grup pembagi ya.
bukan ring, bukan ring pembagi ya, atau division ring gitu ya, division ring. Ya. Nah, untuk menjadi division ring ya perlu dicek dulu gitu ya, perlu dicek lebih lanjut. Jadi ketika membaca R bagi K, ya itu sebetulnya eh, dipandangnya ini sebagai ring dulu gitu ya. Nah, tapi kalimat ini pernyataan ini, pemetaan ini, nah ini Anda harus cek gitu ya. Ini sebetulnya kalau dikembangkan menjadi suatu soal gitu ya, Anda punya ring, ringnya apa? Definisikan saja ringnya. Kemudian Anda definisikan idealnya apa gitu ya, pilih aja ideal dari ring tersebut. Ya, maka kita punya konsep ya, punya konsep dari ideal tersebut gitu ya, dari ring tersebut. Nah, didefinisikan R bagi K isinya adalah konsep-konsep gitu ya. Konsep-konsep kanan kiri ya tidak dilihat lagi ya. Yang dilihat adalah pokoknya konsep karena ini kan grupnya ringnya adalah grup komutatif terhadap penjumlahan. Nah, kalau dibuat pemetaan, pemetaannya tapi khusus ya, bentuknya ini ya, K-nya ini ya. Jadi setiap elemen di R dikaitkan dengan konsep yang bergantung dari A kecilnya. Nah, ini dia adalah homomorfisme dan menariknya adalah kernelnya itu sama dengan si K gitu ya. Kernelnya sama dengan K. Ya, loh, kernel di awal kan eh, kita tahu kernel itu kan pemetaan apa himpunan yang isinya semua elemen di R yang dipetakan ke identitas pada R bagi K gitu ya. Nah, ini isinya adalah semua A di R di mana pi dari A ini sama dengan ya sama dengan apa di sini? Elemen nol ya. Berarti elemen elemen nol di R bagi K adalah apa? K itu sendiri gitu ya. Ini sama dengan K gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, eh ini nanti dibuat dalam bentuk teorema ya. Secara formal kita punya teorema ya. Nah, teoremanya ini sangat sangat apa namanya? Terstruktur ya. Jadi yang pun yang di apa? Definisikan apa dulu? Yang didefinisikan adalah pertama harus idealnya dulu ya. Misalkan K suatu ideal dari R. Satu syaratnya ya. Maka di sini nulisnya adalah grup pembagi. Ingat ya, bukan ring dulu. Grup pembagi R bagi K. Tuh ya. Ini adalah kalau di grup quotient kan G bagi N dia grup. Nah, ini disebut juga adalah grup pembagi ya. Grup pembagi. Sebentar. Maka grup pembagi ini adalah sebentar. Adalah grup terhadap penjumlahan, salah saya nulisnya. Grup terhadap penjumlahan, salah ngetiknya nih. Maka grup pembagi R bagi K yang merupakan grup terhadap penjumlahan, ya, grup terhadap penjumlahan, ya, adalah suatu ring gitu ya, suatu ring terhadap operasi perkalian gitu ya. Operasi perkaliannya apa? A tambah K dikali B tambah K ini sama dengan AB tambah K. Gitu. Ya. Nah, kemudian lebih lanjut di sini eh, pemetaan. Nah, jadi
kita itu ternyata bisa memperluas lagi ya, bisa mendefinisikan lebih lanjut pemetaan ya. Ini kan jadi ring baru tuh, ya R bagi K kan ring baru yang didapatkan tanda kutip ya dari R gitu ya. Kita bisa memunculkan ring yang baru dari ring sebelumnya, tapi kita perlu bantuan K gitu ya, perlu bantuan ideal dari R ya. Nah, pemetaan ini yang didefinisikan ya oleh bentuk ini ya, A tambah K gitu untuk setiap A di R ya adalah homomorfisme gitu ya. Homomorfisme di sini dari R pada R bagi K. Nah, ini siap-siap ya, Anda harus bisa mengerjakan soal yang terkait pemetaan ini gitu ya. Jadi Anda buktikan pemetaan homomorfismenya, kemudian buktikan pemetaan padanya. Nah, ini definisi definisi fungsinya seperti itu ya. Pi A sama dengan A tambah K. Ya. Nah, kernelnya adalah K itu sendiri. Gitu. Nah, jadi kita nyatakan jadi R bagi K adalah peta homomorfisme ya, isme dari R. Nah, gitu ya. Ini teoremanya. Oke. Eh, apa yang saya katakan bahwa inilah keindahan ya, keindahan dari matematika bahwa ketika kita bisa eh, menulis suatu struktur, menulis suatu konsep, misalkan konsep ring ya, kemudian kita kaitkan dengan grup pembagi, kita ternyata bisa menemukan lagi struktur baru yang disebut sebagai R bagi K ini ya. Tapi kita perlu bantuan bantuan apa? Bantuan K sebagai ideal, kemudian kita perlu mendefinisikan perkaliannya. Ketika mendefinisikan perkaliannya dia harus well defined. Ketika proses well defined ya Anda lihat prosedurnya seperti itu dan ternyata kita buat lagi pemetaan spesifik seperti ini dan dia juga adalah homomorfisme. Homomorfismenya tidak sekedar homomorfisme tapi dia homomorfisme yang pada. Kemudian ketika kita punya homomorfisme kita harus bisa menginvestigasi lebih lanjut bentuk kernelnya apa. Jadi setiap Anda menemukan homomorfisme baik di grup atau di ring, Anda juga harus bisa mendefinisikan bentuk kernelnya itu seperti apa. Gitu. Ya dan sifat lanjutan dari fungsinya kan fungsinya dia bisa satu-satu pada. Nah, ternyata di sini yang muncul adalah padanya gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, istilah eh, yang menempel ya, misalkan di grup gitu ya. Di grup itu kan ada apa di sini? Kalau homomorfisme gitu ya. Mana di sini? Ingat teori grup ya, ingat teori grup. Jadi kalau eh, kita bisa menyatakan bahwa jika pi ini ya suatu home dari R ke R aksen gitu ya, maka pi dia akan satu-satu ya. Jika dan hanya jika di sini kernel dari pi-nya isinya adalah nol. Nah, ini sama ternyata gitu ya. Dalam konsep grup bisa dipakai di sini ya. Nah, kemudian ada istilah monomorfisme ya. Monomorfisme. Monomorfisme berarti home ditambah satu-satu gitu ya. Kemudian ada lagi home ditambah onto ya ditambah satu-satu ini disebut sebagai isomorfisme. Sama ya polanya ya. Isomorfisme di sini.
monomorfisme, isomorfisme, homomorfisme gitu ya. Nah, kemudian R dan R aksen itu isomorfik. Nah, ini kan sama sebetulnya ya dengan konsep yang ada di grup. Jika ada isomorfisme gitu ya, morfisme dari R pada. Nah, ini disebut di sini state-nya ya, pada R aksen. Ya. Nah, kemudian ada automorfisme. Automorfisme berarti ini adalah isomorfisme pada R sendiri gitu. Ya. Jadi ringnya terhadap dirinya sendiri. Ya. Nah, pembahasan tentang apa namanya homomorfisme ini pada ring itu ditutup dengan 3 ini ya. Berapa nih? 4 ya. 4 teorema homomorfisme gitu ya. Jadi masing-masing teorema ini dia memiliki apa namanya kekhususan gitu ya. Nah, cara membacanya ini yang penting nih. Dan nanti bagaimana cara Anda membuktikannya gitu ya, itu juga penting. Ya, nah ini saya crop saja di sini. Saya taruh dan saya jelaskan sedikit ya maknanya gimana, bagaimana cara Anda membacanya gitu ya. Sedikit saja ini secara singkat bahwa yang pertama, kalau teorema homomorfisme yang pertama ya, ini ada hubungan antara R aksen dengan R bagi K. Itu yang pertama. Ya. Nah, pemetaan yang diperlukan adalah ini. Kan masalahnya adalah mendefinisikan isomorfisme, gitu ya. Nah, yang kedua, teorema korespondensi, ya, ini dia menggunakan konsep bahwa kalau kita bisa menemukan ideal di R aksen, maka kita juga bisa mendefinisikan ideal di R. Gitu ya, korespondensi antar ideal. Nah, teorema homomorfisme yang kedua, ya, ini menggunakan konsep supring, ya. Jadi A tambah I, A itu supring, I ideal, gitu ya. Jadi supring tambah ideal, dia juga supring, gitu ya. Dan I ideal dari A tambah I. Dan kita punya isomorfik lagi yang lain, gitu. Ya. Nah, teorema homomorfisme yang ketiga, ya, kalau I aksen dia ideal dari R, maka kita bisa temukan lagi bentuk ini yang dia juga isomorfik gitu. Dan lebih lanjut ini kalau K-nya dia ideal ya, K ideal, K apa namanya? Ide termuat di ideal lain gitu ya. K termuat di ideal lain gitu, maka kita bisa definisikan lagi ring lain yang dia isomorfik gitu ya. Jadi ini konsekuensi dari homomorfisme macam-macam gitu. Nah, eh, nanti kalian bisa lihat gitu ya beberapa contoh yang ada di sini bagaimana proses untuk apa namanya membahas tentang ring-ring dan ideal yang ada di sini. Nah, ini contoh nomor 5 ini ya yang bagi I image-nya seperti ini. Nah, ini dilihat aja contoh-contohnya secara teknis nanti kalian bisa coba pembuktiannya. Nah, nanti soal-soal ininya juga tolong dicoba-coba gitu ya. Mulai dari yang easier kalau sudah paham Anda naik ke tingkat middle gitu. Ya, dan ingat ketika mengerjakan ini sebisa mungkin Anda jangan melihat dulu apa namanya teorinya ya. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini pertemuannya. Eh, Tidak ada diskusi tanya jawab dulu ya, terbatas waktu karena hari Jumat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ibnu. Oke, tutup recordnya.